gue bikin tour stand up comedy karena di rumah ada anak sama istri. Ini usaha gue buat lari dari mereka. Kalian mau kemana? Mau makan sih om. Ya udah ayo. Kok ya udah ayo? Ini first date lo, gue baru pertama kali ketemu lu dan anak lu kan. Bertiga makan candlelight dinner gitu, awkward banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hai Pisan. Kali ini bintang tamunya adalah pernah jadi bintang tamu di Murang Kali. Bercerita mengenai absurdnya dia waktu kecil. Sangat absurd sekali. Raditya Dika. Halo semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih atas tepuk tangan yang disuruh. Penonton bayaran. Penonton bayaran. Anaknya Eli Sugigi biasa. Oh iya. Oke, Dik. Gue kan perjalananmu itu cukup panjang ya. Iya. Dari blog, terus stand-up comedy, terus jadi pembuat skenario, sutradara, terus podcast. Dari semua itu, lu yang paling enjoy apa? Nah ini buku dulu kan? Iya kan, maksudnya blog buku ya. Penulis buku juga. Nah aku tuh sebenarnya pekerjaanku cuma satu Kang Arman. Itu jadi pencerita, jadi storyteller. Jadi aku bercerita di banyak tempat aja. Jadi aku cerita di buku, cerita di blog, cerita di stand up comedy, cerita di YouTube. Jadi aku mendefinisikan diriku adalah seorang storyteller. Jadi di mana aja sama aja sebenarnya. Jadi aku senang bercerita, senang menceritakan sesuatu gitu loh. Tinggal si tempatnya aja ya. Lebih ke format, tinggal bentuknya mau apa bentuknya. gitu. Kalau misalnya lagi kesel sama istri, sama anak, ya stand up comedy. Kan mereka kan suka nggak nonton tuh. Ya kita katain aja mereka di stand up. Oke. Kemarin kan makanya aku tur stand up comedy kemarin, namanya judulnya kan Cerita Cintaku. Di depan aku bilang gitu, banyak orang ngomong, Bang Radit kenapa di rumah sudah ada anak sama istri malah bikin tour stand up. Padahal dulu pas jomblo nggak pernah. Iya. Kenapa begitu? Oh dulu pas jomblo nggak pernah tour sama sekali, keliling. Ya, sekali aja cuma gitu. sekali stand up aja. Ini sampai kita bikin rangkaian tour. Kenapa di rumah ada anak sama istri malah bikin tour stand up gitu? Padahal di rumah kan ada mereka. Ya aku jawab, gue bikin tour stand up comedy karena di rumah ada anak sama istri. Ini usaha gue buat lari dari mereka berdua. Dan mengeluarkan Dan sebuah ngedekin mereka untuk gitu lah acara yang dibuat gitu. Emang bini lu nggak, ya kalau anak lu masih kecil, emang lu nggak pernah lihat? Kan nggak di ini nggak? Direkam. Pernah lihat? Ya lihat, cuman aku juga kalau bikin materi juga sama si istri sih. Suka tektokan ke istri. Cuman kan ngomongnya gitu aja. Karena kegelisahannya kan dari situ, dari anak sama istri gitu. Tapi lu ada perbedaan antara zaman lu jomblo, zaman lu belum nikah, terus sekarang nikah, ada perbedaan. Pernah nggak? Wah ternyata jadi mentok ya atau apa? Oh dari sisi kreativitas? Yap. Nah, karena komedian itu atau pencerita itu bikin bahan selalu dari kegelisahan. Ya. Semenjak menikah makin banyak kegelisahannya. Oh, malah makin banyak. Kalau gitu lu 2-3 bini aja supaya banyak. itu bukan gelisah lagi, rusak itu. Bingung, pasti bingung gitu kalau punya. Justru makin banyak kegelisahan. Iya, kayak contohnya apa ya? Kayak ini aja lah. Kemarin aku bikin konten juga soal cerita soal masalah foto keluarga. Kayak istri tuh pengen banget majang foto keluarga di rumah. Nah aku nggak pengen ada foto keluarga di rumah. Kenapa gitu? Dia bilang ya biar kamu ingat sama aku, sama anak-anak. Ya nggak mungkin gue tiap hari tidur sama lu sebagai anak istri. Masa pas bangun Anda siapa kan nggak mungkin gitu. Nah itu jadi perdebatan selama berbulan-bulan. Nah makanya aku bikin konten soal itu kemarin. Berbulan-bulan? Iya kan selalu kayak aku punya foto bagus nih, pajang yuk mau nggak mau gitu loh. Dan alasannya kan lucu-lucu, kayak dia bilang, iya nanti supaya orang kalau bertamu dia tahu ini rumah siapa. Ya ada orang udah masuk ke ada orang itu udah masuk ke dalam. Nggak bukan nih fotonya kan nggak mungkin. Kalau mau sesuai fungsi ya taruh aja di depan pagar sekalian di rumahnya Radit gitu loh. Nah tapi itu kegelisahan ya akhirnya aku rangkai jadi sebuah bahan gitu. Kebetulan waktu itu jadi Instagram Reels kalau nggak salah. Ada lagi lah kayak misalnya dia selalu protes soal baju. Baju tuh kenapa kalau ngambil baju selalu dari bawah tumpukannya. Ini kan buruk. Iya, jadi wah itu dia suka ngomel. Gue lihat nih, gue lihat. Bikin lagi jadi reels. Kemarin bikin soal stand up comedy pun juga soal anak sama istri, soal disuruh ngajak ngobrol anak lah apa. Aku juga lagi nulis materi stand up comedy soal yang baru. Nah, itu isinya soal itu tuh. Soal apa tugas-tugasku yang baru nih. Karena anak kan udah makin gede. Nah, itu kegelisahan makin banyak tuh.
Oh justru malah jadi makin berkembang ya lu ininya apa namanya karena kegelisahannya banyak makin banyak ide-ide yang lu taruh gitu. Iya, karena aku kalau bikin sesuatu itu dari sini kan, aku pegangnya di sini gitu. Jadi apa yang aku rasain di dalam dada ini, aku tuangin menjadi sesuatu gitu. Nah, jadi akarnya itu selalu dari kegelisahan. Itu justru makanya itu ya film-film konten-konten lu itu memang benar-benar cerita pengalaman lu gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi sih. ada nggak sih? Pernah nggak lu di dalam film lu atau konten lu yang bukan cerita lu? Oh pernah, karena kalau kita mau bikin cerita rekaan, kita cuman nggak melulu artinya kalau ini kegelisahan harus sesuai dengan pengalaman nyata. Yang penting intisarinya aja. Misalnya gini, aku gelisah soal nanti udah gede anak gue mau jadi apa ya gitu. Nah, kegelisahan itu dijadikan setting, ini ceritanya tentang seorang tentara yang punya anak, terus tugasnya memanggil dia, terus ninggalin anaknya, itu kan cerita hayalan kan? Aku kan bukan tentara, tapi kegelisahannya kan sama. Gitu, jadi maksudnya kalau kita bikin sesuatu dari kegelisahan, bukan berarti serta-merta harus kejadian nyata. Yang penting ininya aja, akarnya itu dari sesuatu yang real gitu maksudnya. Pernah nggak lu mentok? Nah, aku kebetulan bukan tipe yang mentok sih. Oke. Jadi bener-bener lu di dalam waktu pertama kali lu nulis buku misalnya sampai sekarang tuh gak ada satu masa yang lu Gak ada sih. Gak ada. Sama sekali gak ada ya? Iya dalam artian aku tuh gak pernah kayak gue bikin apa lagi ya, itu gak pernah sama sekali gitu loh. Oke. Ya malah aku dilemanya malah gue yang mana dulu yang mau gue wujudin. Terlalu banyak malah kayak gue mau bikin apa ya gitu. Kadang-kadang aku kalau disuruh sama produser buat nyari ide atau segala macam gitu ya, aku datang bawa 1-2 ide baru. Kadang juga aku mau liburan, malah pas lagi liburan pulang-pulang bawa skrip gitu. Padahal lagi liburan. Kayak aku bulan madu aja aku kerja. Jadi kita bulan madu ke Thailand, istriku pergi belanja segala macam, aku kayak aku dapat ide deh terus nulis di hotel. Oh. Tapi lu tadi gue sempat ngobrol sama lu sebelum syuting yang lu tadi. Bini lu tuh ini banget ya. Apa tuh? Ya maksudnya pasrah. Gue lihat ya di konten-konten lu Instagram gitu. Gue bilang bini mau aja ya. Bener-bener emang seperti itu orangnya. Apa tuh? Pasrah banget sama lu. Gampang dihipnotis. Iya, Enggak, dia emang support banget aja. Anissa Aziza itu memang orang yang baik aja. Jadi emang baik gitu. Dan karena dia baik, jadi dia suka nanya gitu. Aku suka nanya ke dia, mau bantuin aku ini nggak? Ayo gitu. Nanti aku ganti bantuin dia gitu misalnya. Karena dia orangnya baik aja. Karena makanya beberapa konten aku stand up kan ngomongin dia juga. Itu aku juga suka nanya ke dia dulu. Aku mau bawain kamu soal ini gimana menurut kamu? Ya nggak apa-apa, bawain aja, bawain. Nah pernah nggak bini lu marah lah gitu? Dengan walaupun ya kan gini kan kita sebagai apa namanya seniman itu kan kayak gua misalnya nyanyi itu kan udah patokannya lagu apa nih pasti udah, tapi kan tetap aja ada improv ada apa nah lu juga pasti kan ada improv nah tiba-tiba lu udah ngomong sama bini lu gua mau bawain lagu ini tema yang ini ya tiba-tiba kan karena lu mungkin moodnya asik di panggung ada improv nanti bini lu lihat pernah nggak ada kejadian sampai apaan sih lu gitu kok jadi kayak gitu misalnya? Iya jadi kalau soal dia itu nggak pernah, dalam artian dia nggak pernah marah untuk ngebawain tema yang berkaitan dengan rumah tangga kita. Selama aku bilang, misalnya ide besarnya soal debat tentang foto keluarga. Yang tadi ya, foto keluarga gitu. Ya, karena tema besarnya itu mau improve kemana-mana, tetap kan itu kan. Oke. Paling dia karena jarang banget lihat aku stand up off air ya. Off air dalam artinya nggak ada kamera. Aku kalau off air kan kasar ya. Dalam artian. Iya. Wah kasar banget. Karena kan yang nonton emang yang beli tiket 17 tahun ke atas. Cuma itu doang lah udah gitu ya. Jadi kasar banget. Kadang-kadang dia kalau lagi nonton off air, setelah lama nggak nonton, kaget. Ih, ternyata gini suami gua gitu. Tapi lebih ke omongan, bukan ke tema. Oke. Nah, makanya kadang yang lebih takut itu malah kayak susternya anak gitu. Karena kan mereka nonton bareng nih. Jadi kebetulan kan anak taruh di ruang tunggu nih. Terus istriku melipir nonton sebentar dari pinggir sama suster gitu misalnya. Nah, susterku kaget-kaget gitu. Ih, bapak ternyata sekasar ini ya gitu misalnya. Jadi ya kadang orang lain justru yang lebih kaget dibanding istri. Kan istriku juga kaget tapi nggak segitunya gitu. Karena dia tahu juga kali aku aslinya kan gimana gitu misalnya. Gitu sih. Nah, gue bicara masalah film karena gue seneng sama film ya. Ada nggak sih lu film yang pengen lu coba tapi sebenarnya itu bukan genre lu gitu? Oh iya, aku pengen banget sih. Ya science fiction pengen.
Terus aku juga suka kok nyoba-nyoba sesuatu yang di luar genre. Kayak misalnya Hangout itu kan film soal bunuh-bunuhan tuh. Itu film bener-bener deh. Film rese ya. Aduh, gue ketawa aja terus film. Iya, kadang kan Prilly main jadi Prilly. Iya. Gading main jadi Gading. Iya, Udah gitu dibunuh-bunuhin. Yang caur sih ini sih. Soleh. Bukan, coba. Aduh kok. Siapa? Si Dinda Kanya. Itu Jadi orang nggak pernah mandi. Padahal pakai nama dia sendiri loh. Yoi, dia aslinya padahal bersih banget. Gitu. Jadi ya, nah aku suka eksperimen gitu kan. Kayak aku bikin film komedi cinta udah segitu banyak gitu. Bikin apa lagi ya? Oh, kenapa nggak bikin film soal orang bunuh-bunuhan di pulau aja gitu. Tapi yang meranin diri sendiri gitu. Jadi itu yang coba aku kembangin. Jadi aku senang nyoba hal-hal baru, eksperimen-eksperimen gitu. Kayak roasting sama Kang Arman tadi gitu kan juga eksperimen kan gitu. Aku senang banget nyoba hal baru kalau aku. Tadi lu ngomong science fiction, belum ya? Kalau itu belum sama sekali, belum. Sorry gini, belum sama sekali itu karena memang lu mikir apa nih? Memang belum atau science fiction tuh kan gini. Kan kalau film science fiction tuh emang harus didukung ya dengan misalnya ya kalau di sana kan CGI lah segala macam. Apakah budget itu budget lah minta apa kepentok sama itu atau memang belum aja? Oke, kalau aku biasanya budget tuh nomor 2 sih. Oke. Nomor 1 tuh idenya. Nah, aku belum dapat ide yang oke banget. Untuk si science fiction untuk film yang dalam genre science fiction. Nah, itu kan hubungannya sama teknologi kan. Iya, benar. Kalau kita bayangin aja ya, contohnya film kayak series apa itu Black Mirror. Yap. Black Mirror itu kan secara budget nggak terlalu gede. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kan teknologi yang bermain itu kayak dia bisa nonton dari mata atau apa. Itu kan konsep yang sangat-sangat keren banget. Nah, aku belum nemu gue mau bikin apa yang sekeren itu. Iya. Jadi budget tuh nomor 2 sebenarnya. Lu horor udah ya? Ya Hangout bukan horor ya itu kan. Iya, bisa masuk ke thriller itu kan. Horor belum ya? Horor yang setan-setanan belum. Cuman di YouTube aku pernah bikin namanya Tragedi Squishy Berhantu. Oh, gue belum. Jadi Ria Ricis waktu itu collab sama Ria Ricis, dia ngasih squishy. Terus aku bikin film pendek, serial film pendek yang isinya adalah gimana kalau squishy yang dikasih Ricis ini ada hantunya. Oh. Terus jadi berapa seri gitu. Iya. Itu iseng aja, tapi itu horor kalau itu. Tapi gue juga seneng tuh yang dulu di Kompas TV itu apa tuh? Malam Minggu Miko. Aduh, itu gue seneng banget tuh bener. Iya, Malam Minggu Miko itu kegelisahan personal karena aku waktu itu jomblo 4 tahun, tiap kali ngedate sama cewek di Jakarta, itu nggak pernah ada yang mau. Itu emang kejadian asli sebenarnya. Itu ada adegan ya, ada satu cerita yang aku jemput cewek, terus bapaknya nebeng first date. Terus minta dianterin ke apotik. Udah selesai nganterin ke apotik, bukannya dipulangin, dia malah mau ikutan makan. Jadi kita makan bareng-bareng. Itu kejadian nyata itu. Itu rumahnya di Fatmawati dia. Dia lagi nyetir. Papaku ikut ya. Oh iya. Pas nyampe di apotik, minta dianterin apotik. Kalian mau kemana? Mau makan sih om. Ya udah ayo. Kok ya udah ayo. Ini first date lo, gue baru pertama kali ketemu lu dan anak lu kan. Bertiga makan candlelight dinner gitu, awkward banget sih. Tapi itu dari pengalaman. Iya. Kisah nyata gitu. Bentar tuh. Pacaran sama itu bentar. Gak pacaran, first date. Oh, first date. Ya udah aja. Udah kan aneh kan, bingung juga. Oke, apa namanya? Gue baca di salah satu berita. Apakah ini benar atau tidak? Lu katanya udah nyiapin uang pernikahan untuk anak lo, warisan, padahal lu kan sekarang baru 5 tahun. Umur bawah, anak 2 tahun, 2,5. Bener itu? Bener. Kenapa sampai aku gini. Atau memang lu terbiasa seperti itu, terorganisir gitu maksudnya? Nah, kalau aku tarik jauh banget ya, cek pertama royalti buku, umur 21 tahun, itu aku sisihkan buat dana pensiun. Serius lu? Iya, umur 21. Kenapa? Karena orang kiri kanan tuh selalu bilang jadi seniman itu di Indonesia umurnya nggak lama. Umurnya nggak lama. Apalagi zaman dulu banget tuh. Iya. Sampai ada yang bilang kalau lu udah kawin udah selesai tuh. Zaman dulu kan gitu. Kalau masih ngalamin nggak? Kalau gua tuh lebih parah tahun 90. Gua dulu waktu nikah sama bini gua kan gua kan ditutupin ya. Maksudnya nggak orang nggak tahu. Nggak tahu karena dulu tuh emang bener jangankan nikah. Ketahuan Arman dan Dewi pacaran, selesai tuh. Males gue. Gitu. Jadi mereka tuh melihat karya tuh karena jodohnya gitu atau kalau udah ada pasangan malas gue gitu. Kalau sekarang enggak kan lu mau punya anak 10 mau apa? Gue karyanya kok asik lagunya gitu kan kayak gitu. Nah,
Aku persis umur 21 tahun itu karena aku denger seniman di Indonesia kalau udah kawin udah nggak bisa punya karya, bisa bikin berapa buku lo. Kalau setahun cuma satu, emang bisa sampai lo tua. Jadi banyak banget tuh yang distorsinya banyak banget tuh ya. Banyak seniman tuh gini apa. Jadi aku takut. Karena aku takut, aku nyiapin dari umur 21 itu kalau untuk pensiun nanti. Karena aku pengen banget jadi seniman, pengen jadi penulis. Kebiasaan itu kebawa. Sampai lu punya anak. Sampai punya anak, sebelum nikah aku udah punya dana pendidikan anak. 2019 kemarin. Sebelum nikah maksudnya sebelum ketemu sama bini lu yang sekarang? Sebelum ketemu emang Anissa, udah, iya kalau gua nikah nih udah ada nih dananya gitu. Anaknya udah ada. Jadi aku bahkan pas aku ngerancang dana pendidikan anak, karena harus ditulis namanya siapa, buat anaknya siapa namanya, aku tulis aja kecoa. Karena nggak tahu namanya siapa. Dan itu lagi ngeliat ada kecoa lewat. Jadi kecoa. Itu kecoa yang lewat. Kalau ke anjing yang lewat. Kalau tuyul masa tuyul. Jalannya gelap berpegangan tangan. Kita berdua sampai akhir zaman. Kita berdua sampai